Oke, recordingnya sudah mulai ya. Oke lah, nah selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan topik kalkulator saintifik yang lewat ya. Nah, jadi kali ini kita akan menyelesaikan ini di sini ya. Nah, jadi kenapa prosesnya seperti ini sambil akan saya jelaskan nanti lewat notepad dan langsung diprogramkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ini bahwa recordingnya akan saya stop sampai menyelesaikan dalam bentuk algoritma saja. Nah, kemudian sisa penyelesaian coding dalam bahasa C ya itu nanti tetap akan ditunjukkan, tapi dalam kondisi recordingnya sedang berhenti ya. Jadi artinya apa? Artinya sisanya Anda harus mencoba sendiri ya. Nah, jadi jangan saya share semua lalu Anda terima semua gitu ya. Jadi tidak ada usaha untuk mendapatkan, tidak ada sense and feel untuk mendapatkan hasil program tersebut ya. Jadi saya mulai. Oke. Nah, jadi pertama kali begini. Untuk algoritma postfix ini ya, algoritma postfix untuk penerjemahan postfix menjadi hasil itu algoritmanya adalah seperti ini. Nah, jadi awalnya adalah ambil sebuah node dari postfix. Oke. Jadi postfix kita itu kemarin ya, coba mungkin saya perlu menjalankan program yang terakhir kali. Sebentar. Oke, jadi hasil postfix yang terakhir adalah ini. Jadi saya ambil isi ke notepad dulu. Nah, jadi postfix kita yang terakhir adalah 50, 42. Nah, nanti dikasih indeks ya, dikasih indeks 50, 42, kemudian 40 kurang 2 pangkat bagi, saya nggak menjelaskan ulang lagi ya, karena sudah ada di video yang lalu, bagi 2 kali 12,5, dan terakhir adalah tambah. Saya anggap ini nanti adalah di elemen kayaknya saya nggak perlu elemen ya. Saya pakai operator bantu ya. Saya pakai operator variable pointer bantu. Dimulai dari head postfix ya. Kita telusuri satu persatu. Nah, dan implementasikan algoritma ini. Ya, ambil sebuah token dari postfix. Nah, jadi artinya saya pakai token atau node itu pakai pointer bantu ya. Nah, ambil sebuah token dari postfix, oke. Kemudian periksa apakah dia operan. Nah, kalau operan urusannya adalah stack. Loh, kok jadi terbalik ya, karena begini. Kalau penerjemahan infix ke postfix, mungkin saya ketik di sini aja. Jadi kalau penerjemahan infix, proses penerjemahan infix ke postfix, nah itu malahan terbalik. Kalau ketemu operan, urusannya adalah postfix. Kalau ketemu operator, urusannya adalah stack. Nah, tapi pada saat menerjemahkan postfix ke hasil, itu malahan terbalik. Kalau ketemu operan, urusannya sekarang stack. Nah, makanya saya buat stack dan node itu dua fungsi. Maksudnya dua fungsi di sini kemarin saya buat ada dua elemen di situ ya, operan dan operator. Sengaja saya buat seperti itu memang ya. Oke, sampai di sini. Nah, ketika menerjemahkan postfix ke hasil, kalau ketemu operan, urusannya stack. Kalau ketemu operator, urusannya adalah kalkulasi, hitung. Ya, calculate gitu ya. Nah, jadi ada kebalikan ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Oke. Nah, jadi jangan terbalik-balik. Jadi kalau urusannya adalah ini fix ke postfix, maka operan itu urusannya ke postfix, operator urusannya stack. Tapi kalau menghitung postfix, ketika operan ketemu operan urusannya adalah stack ya. Ingat ya, ketemu operan urusannya adalah stack. Ini saya akan hapus aja. Nah, stack kita begini. Nah, sambil saya buka slide tadi dan dua layar ya. Atau gimana baiknya ini? Coba dikecilkan sebentar. Oke. Mohon maaf ya karena anak saya sedang zoom juga ya. Jadi agak ribut. Nah, jadi ketika node adalah operan, ketika sebuah node adalah operan, maka push ke dalam stack. Berarti bantu di sini ketemu variabel atau konstanta kan, berarti operan, maka urusannya stack. Lalu bantu sama dengan bantu next. Ketemu operan lagi, urusannya stack. Jadi tumpuk di atas. Nah, ketemu operan bantu sama dengan bantu next, ketemu operan lagi, urusannya adalah stack. Urusannya adalah stack ya. Lalu bantu sama dengan bantu next, ketemu operator. Nah, itu dia ya. Nah, kalau ketemu operator urusannya adalah ini. Ambil operan 2 dari stack. Nah, kenapa ambil operan 2 dulu?
karena operan 1 itu sudah di bawah, jadi supaya tidak terbalik, saya ambil operan 2 dulu. Nah, jadi karena stack itu sifatnya last in first out, ya, makanya operan satunya sudah tertumpuk di bawah. Jadi kalau saya buat 42 kurang 40 dengan 40 kurang 42, kalau saya terbalik operannya, nanti hasilnya malah jadi salah, kan begitu. Nah, jadi untuk itu, maka saya pop operan 2, jadi ada sebuah operasi yang harus saya lakukan, hasil sama dengan operan 1, singkat aja mungkin, 1, operator, operan 2. Apa ini, Jen? Kita lihat aja ya ini apa ya. Oke, nah jadi pada saat bantu ketemu operator kurang, maka pop operan 2, oke, pop operan 1, oke, apa operatornya? Operatornya adalah bantu operator yaitu kurang. Nah, jadi yang terjadi adalah 42 kurang 40, maka hasilnya dapat berapa? Dapat 2. Nah, setelah check and calculate, cek di sini artinya sesuaikan operatornya, apakah pangkat kurang kali bagi, ya, atau tambah. Nah, sesuaikan operatornya, baru kalkulasi sesuai dengan operator tersebut, operan pertama dan kedua, sesuai dengan operator yang diberikan, lalu push kembali hasilnya ke dalam stack. Nah, jadi hasil 2 ini di-push kembali ke dalam stack. Itu kalau ketemu operator, ya. Nah, mungkin ini lebih mudah dari menerjemahkan infix ke postfix, ya, sedikit lebih mudah. Lalu bantu digeser ke sebelah. Bantu sama dengan bantu next. Ketemu operan lagi, ya urusannya stack. Bantu sama dengan bantu next, ketemu operator. Nah, kembali seperti tadi, pop operan 2, pop operan 1, masuk kemari. Siapa operatornya? Yaitu bantu operator pangkat. 2 pangkat 2 dapat 4 hasilnya di-push kembali ke dalam stack. Oke, lanjut. Bantu sama dengan bantu next, ya. Nah, jadi bantu ketemu operator lagi. Berarti pop operan 2, operasinya adalah pop operan 2, pop operan 1. Siapa operatornya? Bagi. Oke, 50 bagi 4 berarti 20 setengah, ya. Berapa? 12 setengah, ya. 12 setengah. 12 setengah. Lalu hasil ini pop kembali, push kembali ke dalam stack. Baru bantu bergeser ke sebelah, ya, bantu bergeser ke sebelah lagi, ketemu operan, ya, push ke dalam stack, urusannya stack. Bantu sama dengan bantu next, ketemu operator, maka pop operan 2, pop operan 1, jadi berlaku terus seperti itu. Nah, kemudian apa hasilnya? Operatornya apa? Kali, operatornya kali. Oke, 12 setengah kali 2 sama dengan 25. Ya, hasil 25 push kembali ke dalam stack, lalu bantu bergeser ke sebelah, ya, bantu bergeser ke sebelah, ketemu operan, masuk ke dalam stack, ya, push ke dalam stack, ketemu operator, maka pop operan 2, pop operan 2, pop operan 1, lalu apa operatornya? Tambah, ya. Oke, operatornya adalah tambah. Nah, 25 tambah 12 setengah berarti 37 setengah. Kira-kira seperti ini. Hasil akhir push lagi ke dalam stack, ya. Nah, di akhir program kita tinggal mengambil aja datanya dari stack dan beres. Kan seperti itu, ya. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa prosesnya seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mencoba ke menerjemahkan algoritmanya. Ada mungkin? Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Sepertinya masih cukup paham, ya. Sepertinya, ya. Oke. Nah, jadi apakah benar hasil kita tadi? Nah, kita pastikan aja dengan hitung manual dari operasi infix-nya, ya. Nah, jadi kita lihat operasi infix-nya sebentar. Nah, jadi kalau infix-nya seperti ini, maka kalau kita hitung manual, maka nah ini sama dengan berapa? Sama dengan 50 bagi, nggak usah spasi lah, ya. Nah, ini akhirnya sama dengan 50. Nah, 50 bagi 2 pangkat 2. Karena 42 kurang 40 dikerjakan terlebih dahulu, ya. Dan hasilnya jadi 2. Oke, kita kembali ke matematika saat kita sekolah, ya. Kali 2 tambah 12 setengah. Oke, 50 bagi
dengan 2 pangkat, pastinya 2 pangkat prioritasnya lebih tinggi. Ya, pasti pangkat lebih tinggi, jadi hasilnya 2 pangkat 2 akan menjadi 4. Nah, operasi selanjutnya 50 bagi dengan 4 kali, prioritasnya sama, kali dan bagi sama. Nah, tetapi karena bagi duluan yang muncul, maka sesuai dengan sifat Q, yaitu first in first out atau first come first serve ya gitu ya, FCFS ya. Oke, berdasarkan prinsip itu maka ini dulu dikerjakan, jadi hasilnya 12,5. Jadi persis seperti proses yang tadi dilakukan oleh komputerisasi ya gitu ya, dengan cara komputerisasi persis. Tadi kita juga dapat 12,5 kali 2 ya. Oke, operasi selanjutnya 12,5 kali 2 ya dapat 25. Ya, tinggal hasil yang akhir adalah begini, hasilnya pasti 37,5. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hitungan manual infix kita seperti itu. Infix itu bahasa manusia. Nah, kalau postfix itu bahasanya lebih mengarah ke komputer. Jadi hasilnya tetap sama. Komputer tidak bisa mengerjakan dengan cara seperti ini. Tidak bisa. Komputer tidak bisa bekerja dengan notasi infix ya. Nah, makanya kita butuh menerjemahkan ke postfix ya, atau prefix ya. Oke, nah sekarang kita coba ke algoritma. Setelah itu saya akan stop recording. Ya, sisanya Anda akan mencoba sendiri. Oke. Nah, jadi sampai di sini terakhir cetak notasi. Nah, di proses inilah kita akan membuat algoritma yang tadi. Ya, untuk masing-masing token dari postfix berarti ada pointer bantu. Ada pointer bantu dari head postfix selama bantu masih ada. Ya, bantu harus bergeser ke sebelah dengan bantu next. Oke. Nah, copy paste saja pernyataan ini ke sana. Saya copy paste saja pernyataan ini kemari. Lalu mungkin untuk mempermudah saya gunakan bahasa Indonesia. Oke. Nah, ketika video saya ditonton mungkin oleh siapa tahu memang ada kawan-kawan di luar negeri ya yang bukan WNI menonton ini. Ya, mudah-mudahan algoritma ini bisa membantu ya karena saya buat dalam bahasa Inggris. Oke. Sebuah token dari notasi postfix masing-masing token dari notasi postfix itu sudah kita lakukan di perintah for, yaitu dengan dengan variabel bantu, variabel pointer bantu. Nah, jadi note dan token yang dimaksud di sini adalah pointer bantu. Oke. Nah, jadi ketika si bantu atau node tersebut adalah operan, nah kesepakatan kita di video yang lalu gimana? Bahwa kalau operatornya kosong. Jadi perintahnya adalah if bantu operator sama dengan kosong ya. Nah, maka di sini ya mulai dari sini saya pakai algoritma ya. Nah, jadi jika operator bantu kan gitu atau sama dengan 0 atau bagaimana ya, maka atau mungkin pakai apakah aja, apakah operator bantu adalah 0, artinya kalau operator 0 berarti operan. Nah, kalau operan maka push ke dalam stack, jadi masukkan tumpuk operator operator bantu ke dalam stack. Tapi operator bantu ini artinya di dalam stack kita ini kan punya dua elemen juga ya, punya dua data yaitu operan dan operator. Jadi artinya kalau push operator, artinya operannya tetap di push juga tapi kasih nilai 0 gitu ya. Nah, artinya kalau push operator ke dalam stack, artinya operatornya kita berikan tapi operannya kita berikan 0 aja, artinya operan tidak terpakai gitu ya. Oke, nah kemudian else berarti jika salah. Jika salah artinya jika node atau bantu adalah operator. Nah, jika bantu adalah operator, maka ambil operan 2 dari stack. Ambil operan 2 dari stack. Dilanjutkan dengan ambil operan 1 dari stack. Ya, nah berarti saya harus punya variabel operan 2, variabel operan 1 dan variabel hasilnya. Jadi saya tambah lagi di sini. Nah, ada beberapa kawan ya yang ketika membutuhkan variabel di sini, saya butuh variabel baru di sini ya. Ya udah, di sini aja saya langsung deklarasi double operan 1, operan 2, operan hasil gitu ya. Nah, apakah ini salah saya sembarangan deklarasi? Nah, sebenarnya ini tidak salah sih, tidak salah. Artinya kalau Anda deklarasi variabel di sini,
Artinya variabel 3 variabel ini itu tidak dikenal di program-program baris program yang bagian di atasnya. Kan begitu ya, karena dia baru dideklarasi setelah di bagian ini. Oke, itu hal pertama. Hal kedua, program kita itu jadi agak kacau. Di sini ada deklarasi, di sini ada deklarasi, di sini ada deklarasi misalnya, jadi agak kacau. Tidak ada tempat yang terstruktur ya untuk deklarasi, karena saya melempar deklarasi di sembarangan tempat ya. Nah, ini memang tidak salah, tapi efeknya nanti psikologis ya. Nah, efeknya psikologis. Nah, di mana kita nanti sendiri yang kacau ketika kita mencari-cari variabel. Makanya kalau saya sih selalu deklarasi variabel di satu tempat saja. Ini dia. Oh, sudah saya buat rupanya ya. Nah, saya deklarasi variabel di satu tempat aja. Jadi ketika saya mau tahu saya punya variabel apa, saya langsung menuju ke tempat itu. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Ini hanya tata cara aja supaya lebih mudah ya. Dan efeknya bukan teknis tapi efeknya psikologis ya. Oke. Nah, sampai di sini periksa masing-masing operator ya dan kalkulat ya. Jadi masing-masing operator diperiksa artinya jika operator bantu adalah pangkat, maka apa? Ya, maka hitungan hasil sama dengan operan 1 dipangkat dengan operan 2. Oke ya. Nah, kemudian berarti berlaku juga hal yang sama untuk 4 operator lainnya. Ya. Oke, jadi jika operator bantu adalah kali, maka hasil yang dihitung adalah operan 1 kali operan 2. Jadi harus terpaksa kita buat percabangan ya. Jadi nggak bisa satu perintah untuk 5 operator ya, nggak bisa. Jadi terpaksa harus seperti ini. Ini tambah, dan ini kurang. Ini juga akan menjadi kurang, ini juga akan menjadi tambah. Ya gitu ya. Nah, itulah artinya check and calculate first and second operand according to the operator. Ya, oke. Dan terakhir adalah push hasilnya ke dalam stack. Push the result into stack berarti tumpuk variabel hasil ke dalam stack. Nah, inilah dia prosesnya ya. Nah, terakhir karena hasilnya dari dalam stack, kita perlu pop nanti ya untuk mengambil hasilnya kembali. Jadi kira-kira seperti itu, dan recording akan saya stop sampai di sini. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Ya, barangkali kalau ada pertanyaan. Belum ya? Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, jadi izin saya stop recording sampai di sini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dicoba sendiri dan bisa berhasil semuanya ya. Oke, stop recording ya.